Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala rasulillahi al-mustafa sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, pada kali ini kita akan membahas kitab yang lain yang merupakan syarah dari kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kitab Al-Adab Al-Mufrad ini ditulis oleh Imam Al-Bukhari yang memang dimaksudkan untuk membahas hanya permasalahan adab, gitu ya. Jadi isi dari kitab ini mencakup hadis-hadis yang ada di Sahihul Bukhari yang memang kumpulan hadis-hadis sahih, tetapi yang ada dalam kitab ini bukan hanya hadis-hadis sahih tentang adab, tetapi juga hadis-hadis hasan, ada hadis dhaif tentang adab itu sendiri. Jadi lebih luas gitu. Jadi topiknya fokus tentang adab, tetapi derajat hadisnya banyak. Ini Al-Adab Al-Mufrad. Banyak sekali faedah yang bisa diambil dari kitab Al-Adab Al-Mufrad ini. Kita akan membaca satu hadis, yang hadis ini merupakan menjelaskan ciri kedua dari kepribadian seorang muslim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyimpulkan bahwasanya salah satu ciri utama orang dengan, kalau meminjam istilahnya Hamka, adalah orang dengan kepribadian hebat. Ciri yang pertama adalah birrul walidain, yaitu sejauh mana ia berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka ciri yang kedua adalah seberapa baik ia sebenarnya, kalau lebih tepatnya silaturahim. Tapi dalam konteks ini saya ingin membahasakan sebaik mana ia baik terhadap tetangganya, gitu ya, kepada teman-temannya, kepada orang-orang lain, gitu ya. Jadi keagamaanmu selain ditunjukkan oleh sholatmu, ibadahmu, sesungguhnya juga ditentukan oleh seberapa baik kamu kepada sesamamu. Ini sangat penting sekali. Ini menunjukkan, kalau kita merujuk pada penjelasannya Pak Quraisy ya, Bismillah itu lafaz pertama yang menjadi pembuka Al-Quran. Artinya Allah, dengan nama Allah. Dan Al-Quran itu ditutup dengan minal jinnati wan nasi. Maksudnya ada Allah, ada manusia. Itu artinya ini salah satu ciri moderasi, yaitu Islam tidak hanya Islam meskipun agama ritual, tapi menekankan juga posisinya sebagai agama sosial. Pada saat yang sama, betapapun Islam menekankan kapasitasnya sebagai agama kemanusiaan, tetap saja kemanusiaan itu harus ada cantolannya. Kemanusiaan itu harus ada jangkarnya. Jangkar itu adalah Allah. Jadi secara vertikal harus oke, secara horizontal juga oke. Jadi dari situ kita bisa mengambil kesimpulan dari fakta bahwasanya Al-Quran dibuka dengan Bismillah, lalu ditutup dengan minal jinnati wan nas. Itu menunjukkan Islam itu menekankan hablum minallah wa hablum minan nas. Ini rasanya penting sekali. Baik.
Tanpa memperlama, kita baca satu hadis. Hadis di sini hadis ke 105 dari bab yang ke-57. Ada banyak bab di situ, tapi kita ringkas tadi itu ya. Bab yang kedua adalah tentang berbuat baik kepada orang lain selain orang tua, maksudnya. Hadatsana Muhammad bin Salam qala, sampai seterusnya, an Abdillahi ibnu Amru annahu dzubihat lahu syatun. Nah, jadi Abdullah bin Amru itu sedang punya acara, kalau bahasanya Gus Pak itu mayoran ya, artinya acara menyembelih kambing atau anak kambing gitu ya. Faja'ala yaqul li ghulamihi, lalu Abdullah ibnu Amru itu berkata kepada pembantunya, gulam, ahadaita li jarinal yahudi, mas, mbak gitu ya, kalau panggilan kita itu ya, kamu sudah ngasih tetangga kita yang Yahudi itu. Nah gitu ya, itu artinya ahadaita li jarinal yahudi, kamu sudah ngasih belum tetangga kita yang Yahudi itu. Itu diulang sampai 2 kali di hadis ini. Kenapa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abdullah bin Amr mengatakan demikian, bertanya demikian, karena beliau itu pernah mendengar Rasulullah, mazala Jibrilu yusini biljar, gitu ya. Malaikat Jibril itu selalu berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta zonantu annahu sayuwarrithuhu. Sedemikian sering, sedemikian kuat wasiatnya Jibril itu, malaikat Jibril kepada saya, Abdullah ibnu Amr menirukan Rasulullah tadi itu, sampai-sampai saya itu menyangka bahwasanya orang Yahudi itu, orang yang berbeda agama itu akan menjadi bagian dari ahli waris. Gitu ya. Dalam hukum waris memang disebutkan salah satu yang menjadikan seseorang itu termahjub, tidak mendapatkan warisan adalah karena perbedaan agama. Lah, sedemikian penting hubungan seorang muslim dengan tetangganya, dengan masyarakatnya, sampai-sampai bahkan yang Yahudi sekalipun, sampai-sampai sedemikian penting hubungan tersebut, sampai-sampai enggak apa-apa deh berbeda agama, selama itu tetanggamu yang baik, maka dia akan menjadi ahli waris, sampai-sampai akan mengatakan seperti itu. Tapi tidak, dalam ilmu waris memang disebutkan salah satu yang mengharamkan seseorang menjadi ahli waris seorang muslim adalah perbedaan agama. Jadi hatta dzanantu annahu sayuwarrithuhu. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan Islam betapa sangat peduli dengan hubungan sosial. Sampai dalam hadis lain disebutkan dalam kitab ini juga, Al-Adab Al-Mufrad ini, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kata Rasulullah, idza tobakhta maraqatan, kamu Abu Dzar kalau masak kuah, masak yang berkuah, fa'aktsir ma'al maraqati, maka perbanyak kuahnya. Nah, agar engkau bisa membaginya dengan tetangga-tetangga kamu. Auqsim fil jiran, fi jiranika. Jadi perbanyak kuahnya dan kasih kepada tetanggamu. Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Harus menjadi kebiasaan kita. Jangan sampai
karena termakan dengan pola hubungan modernitas yang individual sampai kita tidak tahu tetangga kita, tidak kenal, tidak tahu apakah mereka sudah makan atau belum, gitu ya. Ini sangat penting. Kita dianjurkan untuk care terhadap tetangga kita. Nah, jangan sampai, yang menjadi judul ini, sesi ini, yaitu jangan sampai punya mentalitas rangurusi. Rangurusi itu bahasa Jawa ya. Ini biar apa ya? Biar langsung mengenal saja. Kadang-kadang sebagian kita orang-orang Jawa itu kurang care terhadap tetangganya. Ketika apa namanya, ada tetangganya mengalami kesulitan, rangurusi, aku tidak mengurusi dia. Dia hanya fokus pada kehidupan pribadinya. Ini tidak boleh. Dan yang termasuk yang ingin saya tekankan di sini Bapak Ibu sekalian, dalam Islam itu ada dua kriteria yang bagus sekali. Kalau ini disebutkan setiap kali khutbah Jumat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan. Oh, tidak ada ya'murukum di situ ya. Memerintahkan kepada siapa saja. Bil adli wal ihsan. Memerintahkan kamu, bisa kita kontekstualisasikan demikian, untuk berbuat adil dan ihsan. Adil itu Bapak Ibu sekalian, kalau kamu dikasih, kamu harus ngasih. Kalau kamu dipukul, kamu boleh mukul. Itu adil. Dan itu sudah bagus, bagus. Kalau kita dikasih apa namanya, kolak kacang hijau, kita balaslah dengan kita kasih dawet, boleh lah gitu ya. Dan ini adil, setara. Yang sulit adalah yang kedua, ya'muru bil adli, selanjutnya wal ihsan, yaitu ihsan. Ihsan itu mengambil sedikit, memberi lebih. To give more and to take less. Gitu. Ini penting sekali. Ihsan itu kamu berusaha untuk selalu care, meskipun kadang-kadang kamu tidak apa ya, tidak terlalu diurusi orang lain, tetanggamu maksudnya. Ini kita tidak dimaksudkan untuk apa ya, menjadi lemah gitu ya. Artinya yang saya maksud ihsan di sini itu kita berusaha untuk memberikan apa ya? Oke, kita tetap berusaha berbuat adil meskipun tetangga kita misalnya berbuat zalim. Itu termasuk bagian dari ihsan. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai ketidaksukaanmu kepada seseorang itu membuat kamu berbuat adil, berbuat zalim, sehingga tidak bisa berbuat adil. Jangan. Jadi maksudnya gini, kalau kita mengasih sesuatu kepada tetangga kita hanya karena kita habis dikasih, itu adil. Itu sudah bagus, karena ada orang yang kita sudah ngasih, dia tidak ngasih gitu ya. Nah, itu ya. Lah, yang ihsan ini meskipun dia tidak ngasih, kita tetap ngasih gitu maksudnya. Kita niatkan, aku ngasih ini bukan karena kamu. Aku ngasih ini karena innallaha yuhibbul muhsinin. Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran itu tidak kita temukan innallaha yuhibbul adilin. Allah itu tidak
Allah itu menyukai orang-orang adil. Tidak ada. Yang ada adalah innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan, yaitu memberi lebih dan mengambil kurang. Tetap memberi meskipun kadang-kadang tetangga kita tidak memberi. Kalau kita hanya memberi ketika kita habis diberi, itu kadang-kadang mungkin kita belum tulus. Berarti kita tidak sepenuhnya ikhlas. Berarti kamu memberi karena riya, karena kamu habis diberi. Yang tingkatan tertinggi itu I don't care whether you give me or not. Jadi saya tidak peduli kamu ngasih atau tidak. Kamu ngasih, alhamdulillah, tahadau tahabu, saling memberilah kamu satu dengan yang lain, maka akan timbul rasa cinta. Tetapi saya memberi itu bukan hanya karena kamu. Yang paling penting adalah ini adalah perintah Allah. Ini sangat sulit Bapak Ibu sekalian, sangat sulit. Dan memang ya namanya surga ya, surga itu ya terjal. Falaq tahamal aqobah wa ma adrakamal aqobah, gitu ya. Jadi jalan yang terjal, gitu ya. Jadi dan itu sulit tapi bukan tidak mungkin. Jadi ini sesuai dengan judul kita, yaitu jangan punya pikiran karena misalkan tetangga kita itu kurang menyapa kita, ya udah kalau dia ndak nyapa kita, wis aku kurang ngurusi. Nah itu jangan seperti itu. Coba lihat ke dalam tuh, tengoklah ke dalam dulu. Ya, mungkin saya punya salah, kita punya salah. Kalau kita sudah yakin kita cukup benar, maka kita berdakwah dengan dia. Oke, saya kasih sesuatu kepada dia meskipun dia kurang akrab dengan saya, tapi niat saya akan mendekatkan. Itu pahalanya besar sekali. Masya Allah. Nah, jadi hadis ini, Masya Allah, ini luar biasa faedah yang kita dapatkan ketika Abdullah ibnu Amru memasak dzubihat lahu syatun, dia tanya kepada pembantunya, kepada hulamnya, ahadaita lijarinal yahudi, kamu sudah ngasih belum tetangga kita yang Yahudi itu? Bahkan yang Yahudi Bapak Ibu sekalian, bahkan berbeda agama sekalipun, Al-Quran tetap menekankan pentingnya hubungan baik, antabarru wa tuqsitu ilaihim. Dan itu memang menjadi kredo dalam hubungan antar umat beragama. Selama mereka tidak berbuat sewenang-wenang, tidak termelampau kezalimannya, maka kita wajib antabarru wa tuqsitu ilaihim. Berbuat baiklah. Bar itu kebaikan yang sangat luas, sebagaimana ditunjukkan oleh makna bar itu sendiri. Bar itu adalah daratan, jadi seluas daratan. Nah, itu ya. Semoga ini memberikan manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Insyaallah kita lanjutkan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.